KSR Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSR UNS, selamat datang kembali di podcast Rombi, obrolan bersama relawan penuh aksi. Di episode kali ini bersama saya, Alifa, bakal bahas topik yang sempat hangat nih diperbincangkan di masa pandemi seperti sekarang. Tentunya dengan narasumber yang ahli di bidangnya nih Sobat KSR UNS. Hari ini kita datangkan Dr. Reza dari Unit Donor Darah PMI Kota Surakarta. Halo, selamat siang dokter. Siang, Mbak. Apa kabar nih dokter? Alhamdulillah baik-baik. Wah, saya senang sekali loh dok ketemu dengan Dr. Reza yang sesuai dengan bidangnya yang apa yang kita bahas pada podcast kali ini. Oke, ngomong-ngomong tentang donor darah nih dok. Dulu waktu pandemi lagi hype-hype-nya ya dok ya. Kebutuhan darah, stok darah waktu dulu tuh kayak gimana sih dok di PMI? Ya, jadi ketika kita flashback kemarin ke pandemi COVID ya ini yang kita bicarakan, jadi ada kebutuhan baru atau khusus yaitu untuk plasma konvalesen. Jadi untuk kebutuhan darah biasa seperti PRC, whole blood, FFP, trombosit sih stok kami aman. Alhamdulillah selama masa pandemi kurang lebih hampir 2 tahun. Cuman waktu yang serangan kedua COVID itu kami sempat, karena banyak permintaan, kami sempat tidak bisa memenuhi setiap harinya. Jadi setiap harinya ada sekitar 100-150 permintaan yang belum tercukupi saat ini. Banyak juga ya, sampai 100-an ya? Iya, karena sebenarnya ketika pas puncak pandemi itu yang donor juga banyak. Dalam sehari kami bisa melakukan hampir 50-70 kali tindakan donor plasma. Tapi karena adanya permintaan, karena yang kami cukupi tidak hanya di wilayah Solo Raya, bagian Jawa Timur, Ponorogo, Madiun, Magetan, Pacitan itu juga mintanya ke kami. Jadinya antara yang minta dengan yang donor lebih banyak permintaan. Seperti itu. Berarti waktu dulu itu sempat mengalami penurunan juga ya dok ya? Iya, jadi kami mah nggak punya stok. Jadi bukan hanya penurunan, memang karena banyaknya permintaan per hari yang sampai 100-150 permintaan, akhirnya yang donor pun lebih banyak yang minta daripada yang donor. Jadinya yang darah-darah masuk, apa yang kita hari itu kita ambil, kita proses pakai metode plasmapheresis yang sehari sampai 50-60 pun akhirnya tetap kurang mencukupi. Kalau sekarang ini dok, ini kan maksudnya pandemi lumayan ya, udah berkurang, alhamdulillah. Kalau untuk kondisi sekarang, stok permintaan darah dan stok darah di PMI itu kayak gimana dok? Ya, alhamdulillah juga kalau ketika pandemi sudah mulai turun ya, kita sudah turun di level 2 pun kami punya stok plasma terutama itu lumayan, sekitar dulu sempat 500-an, akhirnya ini sudah mulai berkurang sekitar 470-480 kantong. Kalau stok darah biasa sih kami masih aman, hari ini masih 2.500 sekian. Kalau dari PMI Solo sendiri, bagaimana cara untuk mengatasi kekurangan stok atau permintaan yang semakin hari semakin melonjak padahal stoknya tidak mumpuni kayak gitu, gimana dok? Jadi ketika ini kita bicara stok plasma ya, memang kami akhirnya banyak keluar kegiatan untuk sosialisasi. Jadi kami nggak hanya di wilayah Solo Raya, kami sampai ke Salatiga, kami sempat ke Semarang juga, kami sampai ke PMI Wonogiri kayak gitu-gitu. Jadi kami melakukan sosialisasi, bahkan kami melakukan pengambilan sampel plasma sampai ke luar kota. Itu tujuannya nggak lain untuk mencukupi kebutuhan plasma. Tapi kalau stok darah biasa sih, walaupun pertanyaan banyak, kami selalu bisa mencukupi alhamdulillah sampai saat ini. Berarti dulu itu sempat sosialisasi sampai ke luar kota juga. Itu sekitar berapa lama dok waktu kayak gitu? Iya, selama pandemi serangan kedua. Jadi kita mulai dari awal tahun 2021, mulai bulan Januari sampai kemarin, saya juga sempat jadi jadi pasien ya. Jadi saya sempat positif juga COVID, jadi dari penyintas juga. Saya juga donor itu di bulan Agustus pun masih kami lakukan. Cuma setelah bulan Agustus akhir, September dengan turunnya permintaan yang drastis, stok kami juga sudah mulai banyak. Akhirnya sementara ini kami pending untuk pendonor yang mau mendonorkan plasma. Oke, gitu ya dok. Pasti banyak ya orang-orang di luar itu kayak mikirnya, wah masih pandemi pengen donor tapi takut kayak wah nanti bakal ketularan atau hoax yang lain, kayak itu pasti banyak banget ya dok. Cara meyakinkan halayak, meyakinkan
orang-orang kalau sebenarnya donor ini tuh aman kayak gitu, dari PMI gimana? Jadi gini, selama ini untuk penularan COVID pun sampai saat ini belum ada jurnal luar negeri ataupun jurnal Indonesia apalagi yang menerangkan kalau penularan COVID lewat darah. Kami pastikan sementara masih aman dan kami pun melakukan prokes yang kami bilang ketat karena ketika masuk di PMI kita harus satu pintu, lewat pintu belakang, ada biliknya nanti disinfektan itu. Petugas kami juga sudah vaksin, bahkan sudah 3 kali vaksin. Kami pun juga melakukan pengecekan rutin untuk karyawan kami. Prokes kami juga sangat ketat, apalagi di puncak pandemi itu selalu yang kayak masker harus double, medis pun kami lakukan, face shield juga tidak boleh ketinggalan. Kami lakukan di dalam gedung. Di luar gedung pun ketika kegiatan donor darah mobile unit sama perlakuannya. Jadi kalau nanti Mbak lihat di bis donor depan pengadilan atau kalau nanti teman-teman KSR bikin kegiatan donor di KSR pakai masker medis dan sebagainya. Karena standarnya sama. Itu fokus walaupun sudah sekarang mulai arahnya mau ke arah endemi tapi tetap harus fokusnya nggak boleh. Mantap ya, berarti memang kita sangat mengedepankan prokes yang sangat ketat ya. Tadi ada satu pintu, ada disterilkan dulu sebelum masuk gitu. Kalau untuk cara donor waktu itu dan sekarang ada perbedaan nggak? Ya kalau di dalam gedung kami kan selalu setiap tempat pelayanan kayak tempat namanya meja registrasi yang kami kasih bilik baik dari akrilik atau dari kaca yang mengurangi lah droplet dari virus dari pendonor ke ataupun sebaliknya. Jadi prokes tetap kami kerjakan termasuk nanti di jam-jam kayak jam 5 sore sampai jam 6 sore atau pagi jam 5 pagi sampai jam 6 pagi ruang kami disterilkan itu terus sampai sekarang pun akan kami kerjakan. Mungkin kan ini orang-orang yang di rumah tuh kayak pengen donor tapi nggak tahu caranya, apalagi maksudnya masih kondisi kayak gini, nggak tahu harus kemana kayak gitu. Alurnya gimana sih kalau kita mau donor gitu? Jadi kalau sekarang sih menurut saya sudah lebih gampang, dalam arti gampang gini, kita sudah turun level ya, dari dulu kita di level 4, sekarang sudah di level 2. Dulu kami merasakan kegiatan yang benar-benar sangat terbatas, jadi nggak semua tempat bisa kami lakukan kegiatan donor darah karena satu, kita nggak bisa mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, yang kedua izin juga. Nah memang saat itu kita lockdown, sempat lockdown, jadi bis donor kami pun sempat berhenti. Kalau sekarang jauh lebih gampang, sekarang kami sudah bis rutin jalan atau mobil donor setiap pagi ada di depan pengadilan Surakarta, di mall setiap Sabtu Minggu weekend antara jam 4 sampai jam 8 malam, di Slow Square dan di Escape juga ada. Bahkan di tempat-tempat Karang Taruna, di gereja, di masjid, instansi-instansi swasta pun sekarang sudah sangat banyak. Jadi kami setiap hari Minggu itu minimal ada 10 tempat kegiatan. Per hari itu kayak hari ini ada 5 tempat dan sebagainya sudah. Berarti bisa kayak langsung ke PMI atau mungkin ini ya waktu di pinggir-pinggir jalan tuh saya sempat lihat sih Dok, ada mobil PMI itu juga bisa melayani ya berarti ya. Pun kami melayani donor 24 jam, kecuali di jam-jam yang saya sebutkan tadi ketika ruang kami disterilkan di jam 5 sampai jam 6 sore atau jam 5 sampai jam 6 pagi, memang kami sterilkan, mohon maaf bukannya kami istirahat makan dan sebagainya, enggak, memang kami saat itu rumahnya disterilkan, harapannya biar pendonor lebih nyaman juga, petugas juga lebih nyaman dalam bekerja. Memang waktu itu emang harus kayak disterilkan untuk kebutuhan bersama juga ya? Iya. Nggak ada yang namanya kita males atau gimana, emang itu kebutuhan. Iya, jadi di era sekarang ya protapnya seperti itu. Seperti kalau kita sekarang sering ada kegiatan rapat di tempat-tempat tertentu pun sebelum mulai rapat ya harus dilakukan antigen. Tapi untuk pendonor sampai saat ini nggak ada perlakuan seperti itu. Jadi kalau pendonor nggak usah khawatir, kalau mau donor nggak usah bawa bukti, oh saya sudah di antigen, nggak usah. Nggak usah seribet itu ya, kayak harus kami bawa kan nanti juga ada screening awal, nanti pendonor akan mengisi formulir screening COVID dan nanti juga sama petugas kami atau dokter yang berjaga atau piket pasti akan dilakukan screening, ditanya-tanya pernah nggak lewat keluar kota, pernah kapan positif, pernah vaksin atau sebagainya. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang sempat menjadi menjadi pertanyaan teman-teman di rumahku, kayak takut mau donor tapi ya gimana, pengen juga. Oke, jadi teman-teman di sini udah nggak takut lagi ya Dok ya. Mungkin ada pesan buat teman-teman di KSR, teman-teman semuanya yang ada di rumah kalau ya donor tuh aman, nggak bakal menularkan kayak gitu. Ya, jadi gini buat teman-teman yang di rumah, siapapun itu lah, KSR dan sebagainya. Jadi donor itu ada protapnya, ada SOP yang harus dilakukan oleh petugas. Jadi ketika teman-teman berniat untuk donor, nggak usah khawatir. Sebisa mungkin petugas kami akan pasti menjalankan sesuai protap yang berlaku, termasuk untuk keamanan si pendonor juga. Dan menyangkut hasil, jangan-jangan kalau saya donor
bisa jadi ketahuan ternyata HIV. Nanti pun kalau ada screening kami yang mengarah ke sana, kami akan hubungi donor secara pribadi. Jadi bukan setelah donor jadi tertular penyakit, tapi malah untuk melakukan screening. Selalu kami tekankan kalau darah itu tidak ada pabriknya ya kita ini. Jadi ketika kita diberi kesempatan, karena gini, nggak semua orang yang pengen donor itu bisa donor. Betul, saya juga pernah ketolak juga. Jadi banyak orang yang niatnya baik, pengen banget donor, membantu banyak orang, tapi karena keadaan fisik ya, dalam arti keadaan fisik gitu, keadaan kondisi tubuh saat itu. Jadi kadang HB-nya rendah, kadang tesnya tinggi, kadang mungkin ada riwayat penyakit yang belum memungkinkan untuk donor, itu nggak bisa donor. Nah, makanya ketika teman-teman diberi kesempatan, diberi keberkahan untuk donor, lakukan, karena itu sangat berarti untuk orang yang membutuhkan. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang sangat tergantung nyawanya dan hidupnya dari bantuan teman-teman untuk donor. Oke, jadi ini ya, aku sendiri pun juga jadi merasa semakin yakin sih. Ya ini memang prokesnya udah ketat banget, dan tadi udah disebutin sama Dokter Reza, alurnya kayak gini, udah lengkap banget paket komplit lah. Dok, kemarin tuh KSR-UNS buka question box gitu di Instagram. Ada pertanyaan yang banyak sih dari teman-teman KSR, kayak boleh nggak sih donor habis vaksin, boleh nggak sih ini kayak gitu. Ini ada beberapa pertanyaan nih dok, ya mungkin juga jadi pertanyaannya teman-teman di rumah. Boleh nggak sih setelah vaksin itu kita donor, atau ada jangka tertentu kita harus donor? Iya, jadi gini, kalau kita vaksin kan sebenarnya luas sekali cakupan. Jadi vaksin itu banyak sekali. Kalau di era sekarang mungkin orang tanya vaksinnya Moderna, vaksinnya Sinovac, AstraZeneca. Padahal di luar sebenarnya banyak sekali vaksin, nggak hanya itu. Jadi ada vaksin kayak influenza, vaksin hepatitis B, hepatitis C dan sebagainya. Ada juga vaksin tetanus. Nah itu nanti sebenarnya ada kita jarak tertentu. Tapi kalau ini konteksnya kita bahas kaitannya yang baru sekarang banyak vaksin karena COVID, ya itu ada jaraknya. Dari vaksin pertama itu jaraknya 3 hari. Dari vaksin pertama sudah belum donor. Tapi kalau seseorang itu sudah melakukan vaksin kedua, itu harus menunggu 7 hari dengan tanpa kipi atau kejadian lanjutan pasca vaksin seperti ada keluhan panas, batuk, pilek, sesak, itu 7 hari. Kalau vaksin ketiga bagaimana? Sementara kami juga melakukan protap, perlakuannya sama, harus 7 hari setelah vaksin ketiga. Berarti kalau misalnya ada yang udah vaksin kedua terus harus nunggu 7 hari, ya kalau emang benar-benar pengen donor ya harus dijaga juga ya badannya, biar bisa donor kayak gitu. Saya enggak banyak juga kalau orang-orang habis vaksin tuh kayak agak meriang kayak gitu. Nah itu sebenarnya banyak faktor ya. Kalau kita pas vaksin itu mungkin karena kondisi tubuh kita juga, dan juga vaksinnya, tipe vaksin itu banyak sekali yang saya sebutkan tadi. Jadi gitu ya dok ya, kita harus sabar dulu, tunggu dulu. Kalau vaksin pertama itu 3 hari, kalau vaksin kedua itu 7 hari. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih, kenapa sih dok kalau berat badannya di bawah 45 kg nggak boleh donor? Ya jadi gini, sebenarnya ini bahasa paling gampang aja ya. Ada rumus pastinya, ada hitungannya. Jadi dengan pengambilan jumlah donasi 350 cc itu memang berat badan minimalnya 45. Nah sudah ada hitungan-hitungan, ketika itu nanti berat badan di bawah itu dipaksakan akan mengganggu keseimbangan tubuh si penonton tersebut. Sebenarnya ada lagi jumlahnya, volumenya 450 cc, itu nanti beda lagi syaratnya, minimal berat badannya harus 55 kg. Berarti udah kejap ya, mungkin aduh berat badanku masih 45, kalau 45 boleh nggak dok? 45 pas boleh. 45 pas jadi gini, ya? prinsipnya gini, ketika ada aturan dari Kemenkes, dari WHO untuk seseorang itu melakukan donor, itu ada aturan itu. Sebenarnya aturan itu prinsipnya bukan untuk mempersulit, tapi untuk mengamankan kedua-duanya. Mengamankan siapa kedua-duanya itu? Satu, mengamankan si pendonor tersebut atau calon pendonor, karena jangan sampai setelah dia donor malah dia nanti ada kondisi tubuh yang dia malah nggak baik, mungkin dia jadi ngedrop dan sebagainya. Yang kedua yang diamankan siapa? Si penerima darah tadi, karena ya tadi darah itu harus aman, berkualitas gitu. Aturan kayak gini nggak serta-merta ya buat larangan itu sebenarnya enggak ya, kayak ini sebenarnya kayak jadi pelindung juga buat diri sendiri, jangan dipaksain juga kalau 45 ke bawah nekat datang kayak gitu. Oke. Itu nanti gini, ketika orang mau berniat donor, dilakukan screening itu juga sangat membantu, bermanfaat untuk si calon pendonor, karena nanti ketika dia di screening sama petugas kami kan pasti ditanyakan riwayat kesehatan, nanti dicek HB-nya, nanti dicek tensinya juga. Jadi kalau ada kondisi tertentu yang nggak baik, contoh HB-nya rendah nih, nanti kan ada tips-tipsnya untuk menaikkan HB itu seperti apa.
Nah, kalau tesnya tinggi ya nanti jadi tahu ternyata tes saya tinggi, berarti mungkin harus ada merubah pola makan, harus diet, mungkin dengan dibantu minum obat. Itu manfaat-manfaat lain dari donor darah tersebut. Wah, keren banget sih dok, aku dapat ilmu yang banyak juga, dan tentunya teman-teman yang di rumah yang lagi dengerin podcast ini juga jadi tambah yakin, nggak takut lagi, nggak kemakan hoax-hoax yang nggak ada bukti nyatanya kayak gitu ya. Makasih banget loh dok, ini ilmunya bermanfaat banget. Jadi teman-teman di sini kita udah bahas bareng-bareng bahwa donor darah itu apalagi di masa pandemik ini tuh sebenarnya tuh aman banget. Karena dari PMI itu juga sudah memfasilitasi protokol kesehatan yang ketat gitu ya dok ya. Jadi nggak perlu takut lagi, nggak perlu kemakan hoax yang nggak ada buktinya kayak gitu. Oke, gimana sobat KSR1S? Sudah tahu kan info yang benar mengenai donor darah di masa pandemi? Jadi sekarang nggak usah ragu lagi, nggak usah takut, nggak usah ragu buat ikut donor darah, karena donor darah itu aman, donor darah itu keren. Nah, kalau sobat KSR1S pengen tahu mengenai tips dan fakta kesehatan lainnya, bisa dikunjungi sosial media kami di Instagram, Twitter, Facebook, dan Line. Kunjungi juga situs web kami di ksrpmi.uns.ac.id. Jangan lupa ikuti channel YouTube KSR1S untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Saatnya saya Alifa undur diri, sampai bertemu di podcast Rompi episode selanjutnya. Bye!